Oke, hari ini kita masih belajar normalisasi ya, berdasarkan dari dokumen ini. Kalau kita perhatikan di dokumen ini ada invoice number, kemudian ada invoice date, kemudian ada shipper, kemudian ada receiver, ada quantity, ada packaging, weight, volume, deskripsi. Nah, di sini untuk shippernya dan receiver kemudian quantity itu masuk ke dalam packing list. Jadi untuk pengiriman ya, jadi list pengirimannya itu ada shipper atau pengirim. Nah itu dia ada namanya, name, address, kemudian ada nomor HP-nya. Kemudian untuk receiver atau penerimanya itu sama ya, ada name, ada phone, ada address. Kemudian kuantitinya, nah ini dia jumlah paketnya itu adalah 1, kemudian jenis paketnya itu adalah box karton, kemudian beratnya atau weight-nya yaitu 4,8 kilo. Nah biasanya kalau pengiriman itu pasti dia berhubungan dengan volume, jadi ada panjang kali lebar kali tinggi. Makanya di sini panjangnya 39,4, lebarnya 25,4 dan tingginya adalah 21. Nah, biasanya kalau setiap pengiriman biasanya suka ditanya isi dari paket itu apa. Nah, di sini ada deskripsi. Deskripsinya itu adalah food. Jadi isi paketnya itu adalah makanan. Jadi pengiriman ini tujuannya yaitu shippernya, kemudian ada penerimanya. Shippernya itu berarti pengirim ya. Ini ada pengirimnya, kemudian ada penerimanya atau receivernya, kemudian barangnya tersebut, jumlahnya berapa, jenisnya apa, kemudian beratnya berapa, kemudian volumenya berapa, sama isi dari paketnya itu apa. Nah, judul-judul ini kita tulis apa adanya dalam normalisasi atau UNF. Jadi UNF itu fill atau yang tadi saya sebutin tuh, ada invoice number, invoice date, ada shipper name, shipper address, kemudian ada receiver name, receiver phone, receiver address, kemudian ada quantity, kemudian packaging, weight, volume, deskripsi. Nah, di sini ditulis apa adanya. Nah, kalau misalnya kita tidak nyaman dengan bahasa Inggris, kita bisa rubah seperti ini. Misalnya nama konsumen pengirim. Karena kan ini shipper tuh berarti kategorinya pengirim. Kemudian ini adalah namanya siapa nih? Kemudian alamatnya di mana? Kemudian nomor HP-nya. Makanya di sini kalau dilihat ada nama, ada alamat, nomor HP dari si pengirimnya atau shipper. Kemudian, nah di sini penambahan ada satu field yaitu kode konsumen pengirim. Kenapa ditambahkan? Karena di atas itu tidak ada shipper untuk kodenya. Karena untuk mempermudah kalau seandainya si pengirim itu memang sering mengirim, kayak gitu. Biasanya kalau dia ada kategorinya adalah penjual, nah itu biasanya kita buat kodenya. Jadi biar gampang atau mudah mencari si pengirim tersebut, karena kan kadang-kadang untuk penggunaan nama itu hampir banyak yang sama. Yang paling mudah itu misalnya seperti siapa ya, misalnya ada yang terkenal, misalnya ada Tasya misalnya. Tasya itu kan dia ada banyak, ada Tasya A, B, C, D, ada cuma Tasya doang, atau paling gampang yang paling terkenal Kartini. Kartini itu ada banyak. Nah, untuk membedakan Kartini satu dengan yang lainnya, makanya kita memberikan kunci yaitu kode konsumen pengirim. Nah, ini kategorinya adalah shipper. Kemudian di bawahnya itu adalah receiver. Receiver itu adalah penerima. Nah, di sini kan ada name-nya, ada phone-nya, ada address-nya. Nah, kalau kita lebih mudah menggunakan bahasa Indonesia itu diperbolehkan. Misalnya ada nama, penerima, nomor HP, penerima, alamat, penerima. Nah, sama ya untuk membedakan penerima satu dengan yang lainnya, maka kita tambahkan yaitu kode konsumen penerima. Nah, kemudian yang bawah ini tuh sebenarnya isi dari paketnya atau barangnya. Nah, di sini kan ada deskripsi, itu adalah nama barangnya.
Kemudian kita tambahkan satu yaitu kode barang. Jadi kalau misalnya nama barangnya sama semua, uh, kita bisa kelompokkan dia berdasarkan kode barang. Alasannya kenapa? Misalnya yang paling gampang, misalnya kayak pensil. Pensil itu kan jenisnya ada banyak. Ada pensil 2B, ada pensil B. Nah, itu nama barang. Untuk membedakan pensil 2B, B, ya. Jadi makanya untuk membedakan barang tersebut kita kasih kuncinya yaitu kode barang. Jadi penambahannya itu ada di kode barang, kode konsumen penerima sama kode konsumen pengirim. Kemudian di sini ada quantity, ya udah kita tulis aja apa adanya. Ada quantity, kemudian ada weight, tadi kan ada weight, ada volume, kemudian ada kemasan. Tadi kalau kemasan itu kategorinya kayak ini nih, packaging. Nah, jadi maksudnya paketnya itu jenisnya apa. Di sini kalau kita perhatikan dia adalah box karton. Nah, biar lebih mudah, mau pakai packaging aja juga boleh. Kalau ini kan packaging ya, boleh. Tapi untuk biar kita tidak membingungkan, kita buat jadinya kemasan packaging. Kemudian di quantity. Jadi di file-file ini berdasarkan dari dokumen ini. Jadi apa adanya, itulah UNF. Nah, UNF udah. Nah, sebenarnya kalau kita udah membuat UNF, yang paling gampang berarti kita tinggal melanjutkan di 1NF. 1NF itu adalah penentuan kandidat key-nya. Nah, penentuan kandidat key-nya ada invoice number. Nah, yang paling atas itu kan invoice number. Ya, jadi untuk membedakan apa ya, bukti transaksi pengirimannya, biasanya si pengirim dikasih nih, ini invoice numbernya, nanti barangnya akan diterima tanggal berapa. Nah, itu bisa dicari di websitenya, misalnya kalau di jasa pengiriman, kemudian dikirimnya tanggal berapa. Nah, ini ada invoice date. Nah, sekarang kita perhatikan di sini. Berarti yang uniknya itu adalah invoice number. Nah, tadi kan saya udah jelaskan kita penambahan ada 3, yaitu kode konsumen pengirim, kode konsumen penerima, sama kode barang. Sebenarnya kunci-kunci ini namanya calon kandidat key ya. Sebenarnya calon kandidat key itu nggak cuma invoice number sih, bisa nama juga boleh. Jadi kalau misalnya kita pernah melakukan pencarian data, kalau misalnya kita lupa misalnya kuncinya, nah kita bisa melakukan pencariannya berdasarkan dari nama. Cuman kalau kita berpatokan dengan nama, kesulitannya adalah kalau namanya banyak yang sama, itu fungsinya dari si kunci tersebut. Jadi pada saat kita melakukan pencarian itu lebih mudah ditemukan. Nah, tapi kalau misalnya pakai nama juga bisa, cuman butuh waktu untuk melakukan pencariannya. Nah, makanya di sini ada kuncinya, ada 4, ada invoice number, ada kode konsumen pengirim, kode konsumen penerima, sama kode barang. Nah, yang ditandain bintang ini adalah kandidat key. Ini adalah 1NF. Kemudian kalau sudah penentuan kandidat key, kita melakukan yang namanya normalisasi kedua. Normalisasi kedua itu berdasarkan dari 4 kunci yang tadi disebutkan di 1NF, ada 4 ya, ada kode konsumen pengirim, invoice number, kode barang, kode konsumen penerima. Kemudian kita buatlah 4 tabel. Kemudian kita kelompokkan berdasarkan kuncinya. Jadi kalau yang satu jenis atau satu tipe dengan konsumen pengirim, ya berarti dia ditaruh di dalam satu tabel. Tapi kalau misalnya dia kategorinya adalah satu kelompok dengan dengan konsumen penerima, berarti kita masukkan ke dalam satu tabel. Kemudian kalau untuk yang barang sama, kita masukkan ke dalam satu tabel. Jadi berpatokannya, jadi kita juga harus berpikir juga, ini kira-kira kalau misalnya berat barang, volume barang, kemasan packaging, quantity, itu nanti kita masukkannya ke tabel apa ya? Kan nggak mungkin kita masukkan ke konsumen pengirim, nggak mungkin juga kita masukkan ke konsumen penerima, tapi kita masukkannya ke dalam tabel barang.
Kemudian di sini kita perhatikan ada invoice number sama date. Nah, ini kan karena dia kategorinya sama-sama invoice, makanya kita masukkan ke dalam tabelnya adalah packing list. Nah, ini untuk pemberian nama tabel bebas ya. Biasanya sih kita melakukan pemberian nama dari tabel tersebut berdasarkan dari patokan kuncinya aja. Kalau dia invoice, ya boleh kita kasih nama di sini invoice. Nah, di sini karena dia membahas tentang pengiriman, berarti ini kategorinya itu kan adalah transaksi. Sedangkan ini adalah tabel utamanya nih, penerima, pengirim, barang. Itu adalah penerima apa namanya tabel utamanya. Jadi karena ini tabel utamanya, berarti kategori transaksinya itu adalah tabel yang ini. Kayak gitu. Jadi ini dikasih namanya packing list. Jadi pengirimannya adalah berpatokan sama invoice number. Makanya karena transaksinya ini kode konsumen pengirim, kode konsumen penerima, dan kode barang semuanya dimasukkan ke packing list. Tapi posisinya di sini dia hanya sebagai foreign key. Terus apa sih bedanya primary key dengan foreign key? Nah, kalau di sini itu adalah primary key. Kalau primary key berarti si kode itu hanya bisa muncul satu kali. Kayak gitu. Jadi kita tidak boleh menulis di tabel konsumen pengirim misalnya kodenya adalah 001. Misalnya adalah nama saya Eri gitu ya, nama konsumennya berarti Eri. Nah, berarti kita tidak bisa menulis lagi 002, nama konsumennya adalah Eri lagi, kayak gitu. Kalau misalnya yang dimaksud orangnya adalah itu juga. Nah, berarti dia hanya cukup ditulis satu kali. Nah, terus kalau misalnya dia ingin mengirim berkali-kali gimana? Di sini itu pengirimnya ya cukup sekali ditulisnya, tapi yang dia bisa melakukan pengiriman berulang-ulang kali, makanya di sini posisi kode konsumen pengirim itu adalah foreign key. Berarti si Eri-nya bisa melakukan pengiriman berulang-ulang dengan kode invoice number-nya berbeda. Jadi misalnya saya ngirim ke Papua, ke Jogja, ke Aceh gitu ya. Tapi pengirimnya saya juga Eri. Cuma yang berbeda apa nih? Penerimanya yang berbeda. Mungkin yang menerima adalah si C, si D, tapi pengirimnya tetap saya, Eri juga. Kemudian kalau untuk barangnya ya kalau untuk barangnya juga boleh sama di sini. Makanya kode barangnya di sini posisinya adalah foreign key. Tapi untuk di tabel yang ini dia hanya bisa ditulis satu kali. Jadi barang ini ya kode barang misalnya P01 untuk pensil 2B. Berarti ya barang tersebut P01 ya punyanya si pensil 2B. Berarti kalau di sini si Eri, kode konsumen pengirimnya Eri, kemudian penerimanya adalah si A, kode barangnya P01 kayak gitu. Jadi Eri bisa melakukan pengiriman berkali-kali, kemudian penerimanya juga bisa berbeda. Jadi kalau di sini, kalau yang tanah panahnya 2, ini artinya dia adalah foreign key. Berarti di sini bisa muncul berulang-ulang. Itu bedanya primary key dan foreign key.